Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Tarisa Dewi Adi dengan 200803104056 yang akan menemani Anda dalam iNews Morning yang memberikan informasi tertajam, teraktual, dan terpercaya. Di sini saya akan memberikan informasi tentang analisis laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 2019. Mari kita simak bersama-sama. Cuplikan video company profile Bank Jatim tahun 2019. Pagi hanya untuk mereka yang bersemangat memulai hari. Yang bersiasat, meski tahu pagi selalu biru. Melangkah penuh nyali, sekedar untuk mengimaji. Menuntut pagi lebih baru dari bias prisma mimpi yang tersembunyi. Membebaskan diri, menggetarkan kalbu. Karena begitu kami membuka hari, memberi peluang bagi si pemimpin meraih, kami adalah pijar yang tak lepas menapakkan jejak pada kebajikan. Terus berinovasi bersama-sama membangun diri untuk maju. Menjadi pilar perekonomian masyarakat Jawa Timur yang berkarya tanpa melihat umur. Kota demi kota kami tuju demi menjangkau kemudahan bertransaksi. Segenap tenaga dan pemikiran kami kerahkan dalam bekerja, menjunjung tinggi integritas, bersinergi dengan transparansi dan komunikasi. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim tahun 2019. Di sini ada profil Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, nama dagang Bank Jatim dengan jenis badan usaha milik daerah atau BUMD, dan kode emiten IDX BJTM, Industri Jasa Keuangan, yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961, yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Bank Jatim mempunyai produk yaitu tabungan, giro, kredit, dan treasury. Sumber dana bank. Diketahui, sumber dana Bank Jatim diperoleh dari giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan komposisi, dana giro memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 40,32%, diikuti dengan dana tabungan sebesar 36,80%, dan dana deposito sebesar 22,88% dari jumlah penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2019. Peningkatan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga juga diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, di mana sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah nasabah Bank Jatim tercatat sebanyak 6.623.708 nasabah, meningkat 645.779 nasabah atau 10,8% dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 5.977.921 nasabah.
Peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2019 terutama didorong oleh peningkatan jumlah nasabah tabungan sebanyak 623.366 nasabah atau 10,64%, diikuti oleh giro sebanyak 18.768 nasabah atau 25,92% dan deposito sebanyak 3.645 nasabah atau 7,49% dibanding tahun sebelumnya. Nah, setelah itu di sini ada penjelasan tentang jasa perbankan lainnya. Nah, yang pertama itu ada transfer. Sarana transfer Bank Jatim ada dua macam. Yang pertama BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Yang kedua SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, yang kedua ada inkaso, yaitu pengiriman workat atau cek, billet, giro, dan wesel ke bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana clearing. Nah, yang ketiga ada referensi bank. Yang keempat ada giralisasi. Nah, layanan giralisasi ini terdiri dari pembayaran PBB, rekening telepon listrik dan PDAM, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Nah, yang terakhir ada layanan pajak. Nah, salah satu jenisnya yaitu pajak impor. Nah, selanjutnya ada pinjaman yang diberikan Bank Jatim. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama produk kredit konsumen, yang kedua kredit menengah dan korporasi. Nah, produk kredit konsumen ini ada 4 jenis. Yang pertama kredit multiguna, yang kedua sertifikasi hak atas tanah, yang ketiga kredit properti, yang keempat kredit pegawai dan personal. Nah, selanjutnya di sini ada tabel untuk produk kredit konsumen. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan komposisi, kredit multiguna memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai 84,57%, diikuti dengan kredit pegawai sebesar 8,06%, serta kredit properti sebesar 7,36%, dan kredit kendaraan bermotor sebesar 0,01% dari jumlah kredit konsumtif posisi 31 Desember 2019. Nah, per 31 Desember 2019 ini jumlah debitur kredit konsumtif Bank Jatim tercatat sebanyak 234.504 debitur, turun menjadi 1.818 debitur atau min 0,77% dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 236.322 debitur. Nah, dari kesimpulan di atas, skim kredit multiguna memberikan kontribusi terbesar karena adanya momen yang tepat, yaitu pada saat promo kredit multiguna ada pelantikan anggota legislatif se-Jawa Timur tahun 2019 sehingga banyak yang menggunakan fasilitas kredit multiguna. Nah, selanjutnya ada tabel untuk kredit menengah korporasi dan sindikasi. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi kredit menengah korporasi dan sindikasi pada tahun 2019 sebesar 8.711 miliar, naik sebesar 1.791 miliar atau 25,89% dibandingkan tahun 2018 sebesar 6.921 miliar yang terdiri dari kredit sindikasi, kredit konstruksi properti, kredit pembiayaan piutang, BLUD, investasi umum, kredit Pemda, kredit modal kerja pola Kepres, stipend loan, kredit modal kerja umum, kredit modal kerja pola rekening koran atau PRK, kredit restrukturasi, dan kredit deposito atau CCC. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kredit sindikasi sebesar 1.509 miliar atau 118,98%. Selanjutnya kinerja keuangan Bank Jatim pada tahun 2019. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan pada aset. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019,
jumlah aset Bank Jatim sebesar 76.715.290 miliar, naik dari 108,35% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar 55.818.917 miliar. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan aktiva tetap atau revaluasi aset. Nah, selanjutnya pada liabilitas. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa liabilitas Bank Jatim yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar 67.529.638 miliar. Total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 126,19% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar 55.149.809 miliar. Karena adanya peningkatan pada simpanan sebesar 126,58% dan kewajiban kepada bank lain naik sebesar 116,69% bila dibanding 3 tahun terakhir. Kenaikan liabilitas ini disebabkan oleh kenaikan jumlah simpanan dari nasabah. Nah, selanjutnya pada ekuitas. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa jumlah ekuitas Bank Jatim pada tahun 2019 sebesar 9.185.652 miliar. Angka ini meningkat 72,51% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar 5.667.242 miliar. Kenaikan ekuitas ini disebabkan oleh kenaikan cadangan umum. Struktur permodalan Bank Jatim berhasil dipertahankan dan berada pada level yang cukup sehat dengan rasio kecukupan modal atau kewajiban penyedia modal minimum sebesar 21,77% pada akhir 2019. Nilai ini melebihi dari persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 8%. Nah, selanjutnya laporan laba rugi. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, perusahaan mencatat laba komprehensif sebesar 1.383.372 miliar, naik 107,07% dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar 1.305.794 miliar. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya. Selanjutnya laporan arus kas. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada akhir 2019, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar 20.453.366 miliar dari rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir sebesar 18.065.057 miliar, mengalami peningkatan sebesar 126,29%. Peningkatan saldo kas ini terutama akibat kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari kebutuhan operasional. Akhirnya, sampai juga di penutup berita. Saya, Tarisa Dewi Andini, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.